Hello, welcome back to our channel. Di video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual dari Arjasari, Kabupaten Bandung sampai ke Kabupaten Garut. Perjalanan dimulai dari jam 8.40 menit pagi. Waktu kami bikin video ini pada hari Minggu, jadi banyak pasar tumpah. Ini pasar tumpah yang ada di Kota Baru Arjasari. Jadi kita nggak bisa ngebut ya. Perjalanan kali ini agak beda karena kita mulai di titik Arjasari, Kabupaten Bandung ya, bukan dari Lembang. Karena jalan banyak tikungan, jadi saya ambil alternatif jalan yang masuk ke kampung. Masih banyak pepohonan yang rindang ya. Nah, ini banyak kebun juga. Ini kita mau menuju jalan besar ya, ke arah Jalan Banjaran. Bagi yang belum pernah ke daerah Arjasari, ini daerahnya masih tergolong kampung atau desa, tapi banyak juga perumahan-perumahan yang baru. Ini kita pergi berdua aja, saya dan suami. Kebetulan anak-anak sedang ada di Jakarta, jadi kami meluangkan waktu untuk jalan-jalan ke Garut. Nih ya, banyak perumahan-perumahan yang baru. Jadi perumahannya itu sejuk. Soalnya ini masih daerah dataran tinggi. Kalian sama gak sih kayak aku yang selalu rindu sama pantai, padahal tinggalnya di gunung? Ini kita udah nyampe di jalan gedenya, yaitu Jalan Banjaran. Kita akan menuju ke Jalan Raya Pangalengan. Sebelumnya kita lewat alun-alun Banjaran. Wih, rame banget ini karena hari Minggu ya, orang-orang pada jalan-jalan. Karena jalannya ramai banget, jadi kita nggak bisa untuk ngebut ya. Pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Sebelumnya saya pernah ke Garut ini dengan menggunakan mobil. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu berangkat dari Lembang, terus naik tol, keluar ke tol Soreang. Lanjut deh ke jalan yang ini. Alhamdulillah ya, ini cuacanya cerah banget. Sangat mendukung untuk kita keluar. Ini modenya aku ganti-ganti dari mode motor ke mode jalan, berharap dapat jalan yang alternatif. Tapi kayaknya sih tetap ikut jalan jalur motor. Kita lanjut ke Jalan Raya Pangalengan. Ini saya dan suami sangat asing sama jalanan di sini, jadi kita benar-benar berpaku pada Google Map. Perjalanan memang sangat ramai ya, terutama di SPBU Cimaung ini. Benar-benar ngantri. Oke, lanjut. Ya, masih dengan keramaian tempat wisata Bandung. Nah, kita sudah masuk ke jalan yang rada sepi ya, nggak terlalu ramai karena jauh dari pemukiman di sini. Di sini banyak banget orang-orang yang lagi jalan-jalan juga, naik motor dan sepeda.
Kalau di sini jalannya minim kerusakan ya, halus. Jadi enak nih dibawa jalan-jalan nih. Jalannya juga banyak tikungannya, jadi nggak berani untuk ngebut-ngebut ya. 70 km lagi, kita jalan lagi yuk. Kalau daerah pegunungan vibe-nya sama ya, jalan penuh dengan tikungan, tanjakan. Untungnya nih jalannya bagus, jadi asik aja. Lanjut, ini tempat istirahat ya kayaknya. Aku nggak mampir ke sini ya, soalnya kalau aku mampir istirahat bakal makin lama nyampenya. Lagi juga baru berangkat. Hehe. Sebelum jalan-jalan, pastikan kendaraan kamu dalam keadaan prima dan bensinnya cukup ya. Soalnya daerah sini SPBU-nya itu jarang. Kalaupun ada biasanya Pertamini. Kita udah mau nyampe ke daerah Situ Cileunca. Ini pemandangannya keren banget woi. Ada kebun teh, hamparannya luas banget. Adem banget ya, soalnya banyak banget pohon-pohonan, jadi kita nggak gerah walaupun perjalanan jauh. Nih situ Cileunca, di pinggirannya itu banyak tempat wisata ya. Kalau kamu mau naik perahu-perahuan, bisa nginep juga, ada restorannya juga. Tapi aku belum pernah ke sana. Aku pernah ke Garut tapi ke daerah kota dengan menggunakan motor. Jalannya ya rada beda ya, soalnya untuk ke kota itu jalannya lebih besar. Untuk ke jalur selatan ini pernah ke Cianjur, ke daerah pantai sekitaran Cianjur yaitu Cidaun. Cuman waktu itu kita belum ngerekam, belum tahu ngerekam, belum tahu bikin video seperti ini, jadi nggak bisa ngasih tahu gimana perjalanan di Cianjur itu. Tapi sepertinya jalannya sama, ya jalan sempit dan naik turun seperti ini. Nah ini kita mau ngebandingin dari ke Cianjur sama ke Garut ini enakan mana jalannya. Indah banget sih. Di daerah Lembang itu banyak juga kebun teh seperti ini, tapi nggak seindah dan seluas di sini. Mungkin ada ya daerah Lembang yang banyak kebun tehnya, tapi aku nggak tahu. Soalnya kalau yang luas-luas itu udah masuk ke Ciater. Ciater tuh udah bagian dari Subang. Kayak gini nih, di sini banyak banget kendaraan yang bawa logistik seperti ini.
Banyak warung-warung yang ada di pinggir jalan. Ada tempat lesehannya juga, jadi kamu bisa makan, minum sambil menikmati pemandangan yang ada di kebun teh. Ini kita nggak mampir-mampir ya, soalnya kita bawa bekal yang cukup. Lebih tepatnya irit. Hari Minggu waktunya libur, jadi yang jalan-jalan itu nggak cuma kita aja. Banyak orang punya tujuan yang sama, yaitu refreshing. Oh, berhenti dulu nih, ngapain ya? Oh, lihat pemandangan indah banget. Tapi masih banyak sampah. Aduh, please ya, kalian-kalian yang jalan-jalan ke mana aja. Jangan buang sampah sembarangan dong. Minggir sebentar, lihat pemandangan. Tuh indah banget kan? Luas banget loh. Nah, banyak nih muda-mudi yang lagi ngumpul-ngumpul. Mungkin mereka anggota komunitas tertentu. Nah, jadi perjalanan agak tersendat juga nih daerah sini nih. Pemandangan indah tapi di bawahnya banyak sampah. Sama nggak sih kayak aku yang matanya suka sakit kalau ngeliat ada sampah-sampah kecil begitu? Pengen ikutan foto, tapi perjalanan masih jauh. Yuk fokus sama perjalanan kita, soalnya masih jauh dan kita harus memikirkan juga gimana cara pulangnya nanti. Yuk, Talegong ini udah mau masuk ke daerah Garut. Ini kita belok kanan ya guys. Jangan sampai salah. Oke, kita masuk ke Jalan Raya Talegong. Tuh, masih ada kan kendaraan yang tadi yang bawa logistik banyak itu. Soalnya di daerah sini itu apa-apa agak susah deh kayaknya. Jadi ambil dari daerah Bandung. Ini alun-alun Talegong. Ini kayaknya udah masuk ke daerah Garut ya guys. Nah, jalannya udah nggak terlalu rata, jadi rada goyang-goyang ya kameranya. Nah, tikungannya kayak gini nih, lumayan. Kanan, kiri, lanjut. Nah, jalannya juga ya begini terus sampai nanti nyampe. Nggak bisa dibilang alus.
Ini penampakan kamera depan, jadi aku ambil video dari belakang aku ya. Itu jalannya penuh dengan tambalan. Nih kita melewati tempat di mana baru terjadi eh, longsor. Jadi harus pelan-pelan banget karena becek. Ini kayaknya semalam hujan kali ya, jadinya longsor. Tuh lumayan tuh. Oke lanjut, masih ada 45 kilometer lagi, semangat. Ini jalannya udah mulai sepi, yang tadi orang jalan-jalan udah sampai ke daerah Pangalengan aja. Ini kayak hutan ya, banyak pohon-pohonan. Terus untuk pemukimannya juga nggak terlalu padat, tapi masih ada ya di kanan kiri jalan. Di sini kebanyakan orang bercocok tanam di sawah ya. Kalau kata aku untuk ke pantai itu daerah Bandung memang butuh perjalanan yang seperti ini ya. Jalan yang naik turun dan kecil. Kalau mau jalannya luas dan lurus aja itu ya ke Pantai Ancol. Kalau diperhatiin sepertinya di daerah sini memang jarang minimarket ya. Jadi kebanyakan ya toko-toko aja atau warung yang dimiliki oleh warga. Menurut aku pribadi sih jalannya memang lumayan sepi ya. Dari tadi itu nggak pas-pasan sama motor atau mobil yang banyak gitu. Paling satu, satu, dua, udah. Kebayang ya kalau malam-malam lewat sini pasti gelap banget. Oleh karena itu, kami merencanakan untuk pulang sore-sore ya, kalau bisa sebelum jam 4 harus sudah jalan pulang. Oh ya, kalian boleh komen rekomendasi untuk kita trip selanjutnya kemana ya. Yang pasti kita bisa sama-sama untuk ngeliat kondisi jalan untuk ke daerah itu. Jalannya berkelok-kelok, kita masih ada 41 kilometer menuju ke pantai.
Ini kita pas-pasan sama orang kayaknya yang lagi jalan-jalan juga ya. Daerah sini ya daerah rawan longsor, jadi jalannya memang harus pelan-pelan, jangan terlalu ngebut juga, soalnya banyak tikungan tajam. Nah ini kita pas-pasan sama orang yang lagi pada touring ya. Ada jalan yang nanjak kayak gini, terus tiba-tiba turun. Nah ini kalau kita ngebut langsung berasa lompat gitu. Aku nggak bohong ya, kita bawa bekal banyak tuh lihat. Nah itu makan siang kita. Ngelewatin kali. Tuh bagus banget kalinya. Berasa pengen berendam deh. Nah ini kendaraan umum, nggak tahu ya dari mana ke mana. Jadi kendaraan umumnya itu bentuk elf gitu, nggak angkot kota biasa. Lihat kan jalannya memang bergelombang, jadi kalau naik mobil tuh lumayan lah menggoncang-goncang. Aku tuh rada bingung juga ya, ini rumah ada sepi, nggak ada yang ngumpul-ngumpul ngobrol di tepi jalan tuh jarang. Nggak tahu kenapa padahal hari Minggu. Ini salah satu tikungan yang rada tajam juga. Jalannya cuma segini, jadi kalau pas-pasan dua mobil harus lebih hati-hati dan pelan-pelan. Ketemu Kang Baso keliling. Ini kira-kira mau mangkal di mana ya? Kita ikutin yuk. Bukan ikutin sih, emang jalannya sama. Ini abang Kang Basonya kayaknya udah pemain lama ya di sini, soalnya dia tahu di mana ramenya, makanya dia santai aja lewat sini. Malah dilewatin sama si ayah. Ya udahlah, Bang, kita duluan ya, Bang.
Iya bener juga ya, karena perjalanan kita masih jauh, jadi nggak boleh terlalu santai. Belum nyampe-nyampe, woi. Sudah jam 11:49, terus perjalanan masih 30 kilometer lagi. Yuk kita gas. Ngelewatin daerah-daerah yang lumayan ramai. Ada sekolahan juga di sini, ada beberapa toko. Jalannya juga rada besar ya. Ada ATM BRI. Terus kita jalan lagi. Terlihat ada Pertamini. Tapi kita lagi nggak butuh bensin karena kita udah isi full. Waktu kita ke Cianjur, itu kita masih pakai motor Beat. Jadi beberapa kali berhenti untuk ngisi bensin karena tangkinya memang nggak besar ya untuk motor Beat. Kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 kali kita ngisi bensin. 22 kilometer lagi, Mak. Udah jam 12 siang. Lanjut. Ini waktu kita mau berangkat kita isi 30.000. Nyampe sih sampai ke tujuan, cuman pas di tujuan kita tambahin lagi supaya nggak kekurangan pas pulang. Ayo kita semangat lagi. Perjalanan sudah semakin dekat. Nih, kebayangkan kalau malam-malam lewat sini gimana gelapnya, nggak ada lampu jalan sama sekali, hoi. Ini siang aja sepi begini. Kanan kiri nggak ada rumah-rumahan, nggak ada orang beraktivitas juga. Jadi cuman aku dan dirimu aja. Mungkin kalau orang yang solo touring lewat-lewat daerah sini nggak berani malam-malam. Tapi banyak inilah apa namanya ini, sungai. Jadi banyak jembatan deh. Di 15 kilometer lagi lanjut. Walaupun pantatnya udah rada pegel, tapi ya udah, kita semangat karena sudah mau sampai. Nah, ini ngelewatin beberapa rumah ya. Ini kayaknya lumayan ramai juga nih daerahnya.
Jalannya udah mulai rada halus dan lebih lebar lagi, jadi lebih enak gitu di bawah jalannya. Udah rada lurus juga ya. Sharing juga dong kalau kalian naik-naik motor jauh begini, enaknya sama siapa? Sama keluarga, pasangan, atau bestie? Kalau sekarang aku udah nggak punya bestie deket lagi, jadi kemana-mana ya sama suami, masuk jalan-jalan kayak gini. Nah, kalau jalan-jalan kayak gini jadi terbiasa untuk lihat-lihat GPS. Jadi nggak salah belok kanan kiri. Walaupun tetap masih ada salah-salahnya ya. Kadang itu kan GPS dia geraknya lambat. Udah gitu kitanya gerak dianya nggak gerak terus panahnya salah-salahan. Kadang bukan salah yang lihat, tapi salah ini nih si GPS ini. Apalagi di tempat yang minim sinyal. Udah nggak jelas arahnya. Udah mulai kelihatan tuh lautnya. Kelihatan nggak sih? Yeay, dikit lagi, tinggal 4 kilo lagi. Ini udah jam setengah 1. Nah, ini dia kelihatan jelas banget. Hamparan samudranya biru. Itu Samudra Hindia ya, laut lepas jadi ombaknya sangat ganas. Yang ini nggak ada lubang tapi memang aspalnya kasar ya, jadi tetap aja ada guncangan-guncangan. Ini tikungannya nih lumayan nih, tajam banget. Ya, tapi tinggal sedikit lagi kok tikungannya, udah nggak banyak. Jadi aku tuh bingung gitu ya, di jalan-jalan ini teh pembangunannya nggak merata. Ada yang ya gini gerigi, tadi sempat alus, nanti ada yang alus lagi. Mirip sih sama di Lembang sebenarnya gitu. Jadi kalau ada jalan tuh nggak semuanya jalannya alus atau semuanya berlubang, enggak. Sama kayak waktu dulu aku ke Cianjur, pas mau nyampe pasti akan ada jalan yang lurus begini dan menurun. Ya kan karena sejatinya kalau pantai itu ya di bawah gitu kan. Nah, ini pasti ada yang kayak kali yang menuju ke laut gitu. Kita lewat jembatannya, itu pasti ada sih. Yeay, udah mau nyampe. Ini jam 12.43. Tara, kita ke Pantai Puncak Guha. Tuh lihat, ini khasnya ombak pantai selatan ganas. Tapi ngangenin gitu ngelihatnya. Berarti dari Arjasari, Kabupaten Bandung ke Puncak Guha Garut, kita memakan waktu 4 jam. Jaraknya sekitar 104 kilometer untuk kecepatan 20-30 kilometer per jam. Ini dia lokasi tujuan kami. Untuk pantai ini kita nggak boleh berenang ya, cukup foto-foto sambil menikmati pemandangan pinggir pantai.
Pantai Puncak Guha ini belum dikelola secara maksimal, jadi belum terlalu rame. Untuk fasilitasnya juga masih biasa aja gitu. Ada warung yang jual makanan, terus ada juga WC umum. Setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Setelah kami refreshing sambil makan siang di pantai Puncak Guha, nah sekarang kita mau explore lagi pantai yang di dekat sini, yaitu pantai Ranca Buaya. Untuk videonya nanti saya upload secara terpisah ya. Sekarang kita langsung ke perjalanan pulangnya aja. Perjalanan pulangnya itu sama, kita lewat jalan yang tadi juga. Kita mulai pulang dari jam 3:30 sore. Ini langitnya sudah mulai mendung, sudah mulai gelap. Jadi takutnya hujan, kita pulang lebih awal. Karena tadi melihat treknya itu minim lampu penerangan, banyak pohon-pohonan, terus untuk pemukiman juga nggak terlalu padat. Jadi ya kita takut nyampenya malam, kita harus pulang lebih awal. Keadaan jalan yang banyak tikungan, turunan, dan tanjakan itulah yang membuat kita semakin mempertimbangkan untuk pulang lebih awal. Takutnya hujan, maka jalanan akan licin. Nih jalan yang bikin lompat nih, jadi lanjak-lanjak terus agak nurun gitu. Jadi kalau ngebut langsung loncat. Pemandangan sepanjang jalan tuh memang bagus ya, penuh dengan hijau-hijauan. Walaupun itu hutan dan gunung-gunung, tapi bener-bener nyegerin mata. Aku sih seneng gitu ngeliat pemandangan kayak gini. Jalannya ini nggak padat ya, nggak rame. Nggak tahu juga kalau di musim libur seperti Lebaran atau Tahun Baru ya. Tapi selama saya 2 kali mengikuti jalan ke arah selatan, yaitu dari Bandung kemarin ke Cianjur, itu juga jalannya nggak rame seperti ini. Sekarang juga untuk ke Garut bolak-balik jalannya ya sepi, paling ramenya pas lagi di Pangalengan dan situ Cilencak. Nah, kalau jalan kayak gini bikin kamu mabuk jalan gak sih? Mabuk darat ya? Tapi kayaknya kalau naik motor mah jarang kali ya mabok. Kecuali kalau naik mobil mungkin jalan yang kelak kayak gini bikin perutnya terguncang-guncang. Kalau naik motor kan enak tuh, kena angin. Ini penduduk daerah sini kali ya yang nggak pakai helm, ya mungkin jalan yang deket-deket aja. Jadi memang ya jalannya itu nggak banyak yang make. Ada alternatif lain nggak sih selain jalan ini dan jalan Cianjur untuk dari Bandung ke daerah pantai? Kalau ada yang tahu bisa dong komen biar aku tahu dan nyobain jalan itu. Ini tanjakan turunan tikungannya lebih kurang tuh sama ya untuk daerah Bandung,
Terus daerah Subang ya yang terkenal tanjakan Emen ya mirip-mirip kayak gini lah. Terus ini juga jalannya kan memang nggak terlalu halus ya, jadi uh, bergetar-getar gitu jalannya. Kanan kiri ada sawah. Terus aku perhatiin nih ya, orangnya tuh pada nggak ada di rumah. Nggak tahu lagi di dalam rumah atau lagi ada acara. Pokoknya tuh kalau lewat nih ya, ini kan sepi loh orang, jadi paling 1-2 orang gitu. Nih kayak ini kan nggak ada orangnya tuh. Nah padahal kalau sore-sore begini tuh enaknya ngobrol ya di luar ya, apalagi pemandangannya kayak gini gitu. Kalau mereka udah bosen kali ya ngeliat pemandangan kayak gini. Padahal kalau aku pribadi tuh ya seneng banget ini keluar kayak gini sore-sore menghirup udara segar. Nih tanjakannya lumayan, soalnya nikung. Udah gitu banyak lagi pas-pasannya. Yuk lanjut. Cepetan mana sih, jalan pulang atau jalan pergi? Kalau aku sih cepetan jalan perginya ya, soalnya masih semangat. Nah ini kalau udah pulang nih udah males-malesan gitu, soalnya masih belum move on dari main tadi. Berasa bentar banget. Emang sebentar sih, cuma beberapa jam di pantai dan gak puas. Aku tuh punya mimpi ya, kalau emang nanti punya rezeki lebih pengen banget punya rumah daerah pantai. Gak usah lah sampai ke Bali ya kayak artis-artis yang banyak uangnya, cukuplah ke Cianjur atau ke Garut. Jadi kita bangun pagi, ngelihat deburan ombaknya, terus hamparan samudra yang luas warna biru itu, aduh, ya karena jarang juga ya ngeliat laut. Nih turunan, nah nikung ya, samping kanannya itu kalau nggak salah padi ya, banyak jembatan. Ini pembatas jalannya begini doang. Rumah-rumah warga itu di bawah situ, jadi jalanan ini lebih tinggi dari rumah warga. Sebenarnya sih karena udah jadi seorang ibu, untuk pergi-pergi sini tuh waktunya terbatas banget. Jadi nih ya, untuk kalian yang belum punya anak dan keluarga, sering-seringlah traveling, jalan sejauh mungkin, menginjak tempat baru. Karena kalau sudah berkeluarga, keluarga adalah prioritas. Itu di depan itu yang tadi longsor bukan sih? Lupa, tapi kayaknya bukan, soalnya jalannya rada gede nih. Apa ada dua ya yang abis longsor gitu? Nggak ngeh aku ya. Aku bikin video ini tuh sebenarnya 3 bulan yang lalu loh, bulan Maret kalau nggak salah. Cuman aku nggak ada waktu untuk ngedit. So, baru sekarang sempetnya. Nih jalannya ya. Berangkat damai, akhirnya ketemu orang yang begini nih. Tadinya ngedoain jatuh, tapi dia lagi bernasib baik. Tuhan lagi nyuruh dia tobat. Kesel gak sih? Dengan jalanan kayak gini, dia zigzag sambil diangkat-angkat begitu. Gedek gua ngelihatnya. Sebel aja ngelihat
pengendara yang arogan dan norak kayak gitu. Duh, kalau bisa ya, ini ya, kalau ada orang di sekitar kita yang seperti itu tegur ya, soalnya itu membahayakan dirinya dan orang lain. BTW ini tukang kelapa berapaan ya sebijinya? Kalau di tempat kamu berapa? Kalau di Lembang ya variatif sih, tapi ada juga loh yang suka keliling kayak gini modelnya, harganya cuman 5.000. Untuk ukuran sih nggak terlalu besar ya, untuk rasa hoki ya. Bisa nggak sih ngebedain mana kelapa manis, mana kelapa tawar atau asam? Kalau bisa kayak gimana caranya? Aku mau tahu dong. Tapi yang aku beli di deket rumah itu yang biasa 5.000-an sih lumayan. Bukan manis banget, tapi ada rasa manisnya. Katanya kalau udah mulai tua tuh ya, yang kulitnya rada keras gitu, justru itu manis. Itu, cuman aku nggak merhatiin sih. Tapi kalau lagi dapet yang manis tuh, ya Allah bahagia banget. Kan kelapa kita salip dikit ya. Kita mau pulang buru-buru, soalnya masih jauh banget. Dia juga malah ngabut. Yuk gas lagi yang. Loh kok makin jauh? Ini tukang kelapa mesinnya oke juga nih, kalau dibawa nanjak-nanjak dia nggak ngos-ngosan. Padahal bawaannya lumayan juga tuh, kelapa tuh kan berat ya, kosong aja berat apalagi yang penuh begitu. Airnya masih ada juga tuh kayaknya. Akhirnya kesalip juga. Di depan kita ada iring-iringan orang yang mungkin touring ya. Nggak tahu deh teman sekolah atau teman kuliah atau kerja. Yang pasti ini mereka satu rombongan nih. Kita ikutin aja. Jadi nggak terasa sepi. Bagi teman-teman yang baru nongkrong, baru ketemu dengan channel aku, channel keluargaku tepatnya, minta tolong ya di subscribe. Jangan lupa untuk tekan loncengnya. Video-video yang udah kamu nonton tolong di like ya, dan share ke teman-teman kamu yang lain. Ya, kita masih di belakang yang lagi bergerombolan, yang lagi rombongan. Langit sangat-sangatlah mendung. Kalau dilihat dari aspalnya kayaknya bekas hujan nih. Oh iya bener tuh pada becek. Nah bener abis hujan. Gak tahu jam berapa hujannya, tapi udah berhenti sih. Kita udah prepare ya untuk baju hujannya, kali-kali nanti hujan. Mudah-mudahan sih enggak. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.
Kalau ada barengan kayak gini ya, teruntuk di jalan yang sepi, malah lebih terasa safety gitu. Jalannya licin banget nih, jadi harus hati-hati. Langitnya makin mendung, sudah makin sore juga. Pada nyalip mobil, jadi kita ikutan nyalip juga. Misi ya, Pak? Yuk. Suhu udara otomatis lebih dingin ya. Tadi siang terang benderang, mataharinya terpancar. Sekarang habis hujan otomatis dingin. Jam menunjukkan jam 4:13 sore. Yuk kita gas lagi. Kabut udah mulai turun. Tuh sudah kelihatan putih semua ya. Tuh kita lihat ya awan-awannya, tuh kabutnya udah mulai tebal. Tapi jarak penglihatannya masih lumayan jauh ya. Nah, yang tadi di depan kita itu masih di belakang deh kayaknya, soalnya tadi sempat pas lagi gerimis mereka berhenti. Entah cuman pakai baju hujan doang atau mereka ngebaso. Yang pasti ini kita udah kehilangan mereka. Kalau rombongan kayak gitu ya, jadi satu berhenti harus berhenti semua. Nggak boleh nyelonong sendiri. Makin dingin. Tapi di sini hujan kayaknya, cuman nggak terlalu deres ya. Soalnya nggak ada becek sih, cuman basah aja. Untuk pulangnya saya ngerekamnya nggak terlalu intens ya, karena sudah melewati jalan yang sama. Lalu keadaan juga agak gerimis. Jadi ngerekamnya sebentar-bentar aja. Duh, dingin banget. Terus sinyalnya juga timbul hilang. Jadi agak susah juga ya ngelihat GPS. Kita pulangnya ke Lembang, jadi jalannya otomatis lebih jauh dari yang tadi berangkat. Bisa berbeda sekitar 1,5 jam lah kalau normal. Nambah sekitar 40 km lagi ya. Kabutnya makin tebel sampai nggak kelihatannya di sebelah sana itu ada apa.
Berasa ya dinginnya. Tapi pandangannya indah banget sih. Tuh lihat ini kebun tehnya luas. Aduh, jadi pengen balik lagi gitu rasanya. Oke, lanjut perjalanan. Kabut semakin turun, mulai gerimis. Bener-bener putih ya kelihatan di sebelah sananya. Oke, karena baterainya juga sudah mulai habis, sudah lowbat, terus makin gelap dan juga mulai gerimis. Disudahi aja ya videonya. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan kami dari Bandung sampai Garut. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Nantikan video kita selanjutnya. Insya Allah saya akan mengupload video tentang pantai yang kemarin kita datangin. Jangan lupa untuk makan, jajan, jalan, dan main.